Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Kita akan belajar materi pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, seperti biasa selalu kalian perhatikan materi yang Bu Rina sampaikan supaya kalian paham. Bu Rina akan mulai dari peta konsep terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita akan membahas seperti yang tadi Bu Rina bilang, pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi ini ternyata ada dua macam, nanti Bu Rina akan jelaskan satu persatu ya. Lalu penyerapan bunyi ini ternyata ada benda-benda di sekitar kita yang dapat dijadikan peredam bunyi. Dan fungsinya apa sih peredam bunyi ini? Nanti Bu Rina akan jelaskan ya. Sebelum masuk penjelasan Bu Rina akan tunjukkan video terlebih dahulu. Silakan kalian tonton videonya. Video ini mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga video ini dapat kalian pahami ya. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan 2 selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara.
dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Nah, sudah selesai videonya. Semoga videonya kalian ngerti ya apa yang disampaikan dalam video itu. Selanjutnya Bu Rina akan langsung menjelaskan satu persatu termasuk yang ada di dalam video. Yang pertama adalah mengenai pemantulan bunyi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata pemantulan. Ya, sama dengan ketika kalian bermain bola. Kalian suka melihat bola dapat memantul ya. Ternyata bunyi juga mengalami pemantulan. Bunyi dapat memantul jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti batu, kayu, kaca, besi, dinding, atau seng. Jadi sama ya seperti bola yang bisa memantul, bunyi juga ternyata bisa memantul. Selanjutnya ada 2 macam bunyi pantul. Satu-satu Bu Rina akan jelaskan. Yang pertama adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap ya. Dari awal sampai akhir, misalnya kita ngomong bunyi, nah maka akan kembali bunyi lagi setelah bunyi asal. Jadi seperti berkali-kali, seperti yang tadi ada di dalam video ya. Nah, gema ini terjadi oleh karena pantulan terhadap dinding atau permukaan keras yang jaraknya jauh. Contohnya, ketika kita berteriak di pegunungan, gua, lembah atau bukit. Nah, itu biasanya akan terjadi gema kalau kita lagi berteriak. Seperti tadi dalam video ya, sudah paham ya? Jadi Bu Rina tidak usah contohkan lagi. Yang kedua, macam bunyi yang kedua adalah gaung atau kerdam. Berbeda dengan gema, bunyi pantulnya itu terdengar hanya sebagian. Kalau tadi gema seluruhnya ya. Nah, kalau gaung atau kerdam, bunyi pantul yang terdengar itu hanya sebagian dan tibanya bersamaan dengan bunyi asal. Paham ya perbedaannya? Kalau gema tadi bunyi pantulnya seluruhnya dan terdengar setelah bunyi asal. Kalau gaung dan kerdam itu hanya terdengar sebagian dan tibanya pun bersamaan dengan bunyi asal. Biasanya gaung atau kerdam ini terjadi di ruangan yang kosong atau tertutup dan mengakibatkan suara asal yang kita keluarkan itu justru terdengar kurang atau tidak jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita berada di ruangan kosong sendirian, lalu kita berbicara, maka seperti ada 2 suara secara bersamaan. Tapi justru suara asal kita tidak begitu kurang jelas. Oke, paham ya? Ada 2 macam bunyi pantul. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu penyerapan bunyi. Ternyata selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga. Kalau tadi, bunyi dapat memantul pada benda yang keras. Kalau ini, bunyi dapat mengalami penyerapan atau peredaman pada bahan-bahan yang lunak atau berongga. Contohnya seperti apa? Contohnya karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda itu merupakan benda yang lunak dan berongga ya. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung.
Seperti yang kita tahu tadi ya, gaung mengakibatkan suara asal tidak jelas. Nah, supaya tidak terjadi gaung di ruangan yang kosong, maka kita menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang dapat meredam bunyi. Nah, ternyata berarti peredam bunyi itu ada manfaatnya ya. Benda-benda peredam bunyi ini biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan tersebut menjadi jernih dan tidak akan terganggu oleh suara yang ada di luar. Sebaliknya, suara yang ada di dalam ruangan tersebut tidak akan terdengar keluar dan tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di luar ruangan tersebut. Mudah ya materi kali ini mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bu Rina harap kalian perhatikan setiap apa yang Bu Rina jelaskan, karena Bu Rina yakin ketika kalian memperhatikan atau mendengarkan setiap penjelasan Bu Rina, kalian akan paham seluruh materi mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Selanjutnya Bu Rina akan memberikan tugas. Tugasnya Bu Rina hanya memberikan 3 soal. Silakan kalian salin di buku tulis kalian soal dan jawabannya. Lalu seperti biasa dikumpulkan di classroom. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian dan selalu ingat pesan dari Ibu, jadilah anak yang selalu bersemangat dan kuat. Sampai bertemu lagi nanti. Bye.